yang dialami oleh Rasulullah itu kebocoran daripada rapat sebelum peperangan di Jabal Uhud antara tentara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dengan siapa? Kaum kufar Quraisy waktu itu, kaum kufar Quraisy Mekah. Perjalanan ke Jadi Abu Lubabah itu diajak musyawarah, akan tetapi dia itu diam-diam membocorkan rahasia yang telah direncanakan oleh Rasulullah. Rasulullah mencari membuat rencana sedemikian besar bagaimana caranya pusat pemerintahan yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu sama sekali tidak terkena hantaman, atau bahkan jangan sampai ada kaum kufar Quraisy itu masuk di antara Masjid Nabawi yang waktu itu masih pusat dari pemerintahan Rasulullah. Jangan sampai ada yang masuk. Akan tetapi si Abu Lubabah ini, Bapak Ibu, itu berkhianat. Dia diam-diam keluar daripada rapat atau musyawarah yang waktu itu ada para sahabat yang lain, keluar memberikan atau membocorkan informasi kepada salah satu kaum kufar Quraisy. Nah, setelah membocorkan, Bapak Ibu, disampaikan kepada kaum kufar Quraisy, dan kaum kufar Quraisy berangkat lagi ke Jabal Uhud. Rasulullah juga berangkat ke Jabal Uhud. Setelah itu apa, Bapak Ibu? Rasulullah mengalami kekalahan waktu itu, mengalami kekalahan yang sangat besar. Jadi di Jabal Uhud itu banyak para syuhada yang banyak para sahabat yang menjadi syuhada. Ya karena itu tadi Rasulullah mempercayai seorang, akan tetapi orang itu malah berkhianat kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah zaman itu waktu itu tidak tahu, Bapak Ibu? Rasulullah itu selalu diberitahu, tapi ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik cerita itu. Ketika selesai dari peperangan, Rasulullah mengalami kekalahan sampai pelipisnya itu bocor. Terus kaum kufar Quraisy itu menganggap bahwa Rasulullah itu mati. Akhirnya aku bisa membunuh Muhammad. Muhammad sudah terbunuh, Islam sudah hilang. Padahal Bapak Ibu, Rasulullah waktu itu diamankan oleh para malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi Rasulullah waktu itu dikelilingi oleh para malaikat waktu di Jabal Uhud itu. Memang waktu itu Rasulullah kena hantaman batu. Terus diceritakan juga bahwa salah satu giginya Nabi itu ada yang lepas. Giginya Nabi itu ada yang lepas. Tapi Rasulullah tetap masih bisa berdiri dan menunggangi kudanya. Diamankan oleh para malaikat, dikawal oleh sahabat Umar. Setelah itu Rasulullah diajak untuk menaiki Jabal Uhud, yang sekarang itu masih ada. Di Jabal Uhud itu, di antara Jabal Uhud itu ada tempat yang dimana pernah dipakai Rasulullah untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melaksanakan sholat duhur waktu itu. Setelah sholat duhur, Rasulullah menyandarkan badannya karena Rasulullah juga waktu itu kecapean. Para kaum kufar Quraisy berbahagia atas kemenangannya, dan sahabat Umar, salah satu singanya Allah, itu tidak terima bahwa Rasulullah dianggap sudah mati. Padahal Rasulullah bersama sahabat Umar, dan sahabat Umar selalu menemani Rasulullah. Yang kalian anggap mati itu tidak benar, karena yang kalian anggap mati itu sedang bersama saya, di samping saya. Nah, itu memunculkan kemarahan yang luar biasa bagi kaum kufar Quraisy waktu itu, Bapak Ibu. Setelah selesai daripada apa? Daripada perang Jabal Uhud itu, setelah itu Rasulullah pulang. Setelah pulang, Rasulullah
didatangi dengan sendirinya oleh Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah waktu itu termasuk mendapatkan hidayah. Termasuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dia mengakui bahwa dia yang telah membocorkan rahasia peperangan yang waktu itu menghadapi kaum kufar Quraisy Mekah. Nah, Bapak Ibu, setelah pengakuan dari Abu Lubabah itu disampaikan kepada Rasulullah, Abu Lubabah itu menyenderkan badannya di antara tiang yang ada di Raudhah. Jadi badannya itu ditempelkan ke tiang, lalu diikat oleh tali. Dan Abu Lubabah mengatakan kepada Rasulullah, aku tidak akan melepas tali ikatanku sebelum engkau ya Rasulullah itu